Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera, mahasiswi dari Universitas Saber Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan topik penting berjudul Bahaya Narkotika dan Tantangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. Mari kita simak. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan ancaman yang cukup serius yang terus menghantui di Indonesia ini. Menurut data BNN tahun 2023, ada sekitar 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, pengguna mayoritasnya adalah remaja dan pelajar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada fisik dan mental pengguna tentunya, tapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, hingga ideologi bangsa. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila nih di Indonesia, penting bagi kita untuk memahami bahwa narkoba bukan hanya masalah kesehatan, tetapi masalah juga moral dan kebangsaan bangsa kita. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama adalah memang menjelaskan bahayanya narkotika secara umum. Lalu kedua, menganalisis dampak narkoba terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, menyampaikan nih strategi-strategi apa saja sih untuk pencegahan dan penanggulangan yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat yang dapat menurunkan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan pastinya. Jadi secara umum narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama seperti sabu dan ganja sangat berbahaya sekali karena tidak digunakan untuk medis dan pengobatan. Untuk golongan kedua termasuk seperti morfin digunakan terbatas di dunia medis. Golongan ketiga seperti kodein masih bisa digunakan dalam pengobatan tapi tidak secara bebas ya, atau melalui pengawasan yang cukup ketat. Dampaknya narkotika ini sendiri adalah sangatlah luas. Secara fisik bisa menyebabkan kerusakan otak, kerusakan bahkan organ tubuh, kerusakan mental juga. Secara sosialnya dapat menyebabkan tindakan kriminal, putus sekolah, bahkan perpecahan dalam keluarga atau pertemanan. Dalam jangka panjang, narkotika sendiri melemahkan generasi muda nih dan merusak masa depan bangsa. Ada beberapa contoh studi kasus yang nyata yang saya ambil, seperti tahun 2024 ada aktor muda berinisial RL yang ditangkap karena penggunaan sabu. Ia mengaku menggunakannya karena stres karena pekerjaannya. Di Desember 2003, 6 pelajar SMA di Jakarta Selatan ditangkap karena mengkonsumsi pil koplo yang dibeli lewat media sosial. Data gabungan BNN dan UNODC menyebutkan bahwa 56% di Indonesia pemakai narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Penyalahgunaan narkoba sendiri ini menyangkut dengan sila-sila Pancasila Indonesia seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penyalahgunaan narkoba ini bertentangan dengan nilai spiritual. Narkoba menjauhkan individu dari ibadah dan melemahkan iman tentunya. Penelitian dari Pusat Penelitian Agama dan Sosial menyebutkan bahwa 78% mantan pengguna narkoba mengalami krisis spiritual dan kurangnya iman mereka saat kecil. Di sila yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Narkoba merusak martabat manusia. Ketergantungan itu bisa membuat seseorang berbohong, mencuri, bahkan dapat menjual dirinya sendiri. Contoh nyatanya seperti seorang ibu rumah tangga dapat mencuri demi membeli sabu seperti yang dilaporkan oleh Java Post tahun 2023. Istilah yang ketiga ada persatuan Indonesia. Narkoba memecah belah persatuan keluarga, pertemanan, hubungan, bahkan masyarakatnya sendiri. BNN menyatakan bahwa 65% kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Ini menunjukkan bahwa betapa narkoba melemahkan ikatan sosial pada masyarakat, lingkungan, bahkan sekolah dan lingkungan. Nah, kita lanjutin ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana sila keempat ini memiliki makna antara lain untuk mengutamakan musyawarah, untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, untuk menghargai pendapat orang lain juga misalnya. Jadi ketika seseorang memiliki kecanduan dalam narkoba, mereka mengalami penurunan daya pikir biasanya. Studi dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pengguna narkoba yang kronis mengalami kerusakan pada bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan. Dalam hal ini tentunya mengganggu kemampuan untuk bermusyawarah dan bersikap bijaksana. Kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu ketika peredaran narkotika hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat luas menanggung dampaknya seperti kerugian sosial, ekonomi, dan moral.
Menurut PPATK, transaksi narkoba tahun 2023 di Indonesia mencapai lebih dari 120 triliun. Nah, dari hal-hal yang kita sudah bahas nih tentang penyalahgunaan narkoba terkait dengan Pancasila dan yang bertentangan dengan Pancasila yang kita punya, kita juga harus mencari strategi pencegahan berbasis Pancasila seperti solusi pendidikan karakter di sekolah dan keluarga, kampanye anti narkoba melalui media sosial atau media digital, pemberdayaan tokoh masyarakat dan agama, rehabilitasi bagi pengguna bukan hanya hukuman, kolaborasi antara BNN, TNI Polri, Kementerian dan masyarakat sipil atau masyarakat. Sedikit banyak ya udah kita bahas nih tentang narkotika, penyalahgunaan narkotika dan dampak efek buruknya. Narkotika ini adalah musuh besar bersama yang mengancam masa depan dan generasi muda tentunya. Namun Pancasila dapat menjadi filter dan solusi untuk menghadapi krisis ini. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melindungi generasi muda dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, apalagi untuk generasi muda. Baik, sekian saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu pendidikan Pancasila kali ini. Saya mohon pamit. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.